Presiden Prabowo Subianto baru saja kasih ajakan penting nih buat para pengusaha Indonesia. Beliau mau mereka lihat ke arah Tiongkok. Beliau percaya, bisnis-bisnis di Indonesia bisa banyak belajar dari kesuksesan Tiongkok. Belajar ini penting banget buat bisa masuk ke pasar dunia yang luas. Presiden menyampaikan visi ini di acara resepsi bisnis Indonesia Tiongkok 2025. Acara ini diadain di Hotel Shangri-La Jakarta, tanggal 24 Mei 2025. Banyak orang penting datang buat dengerin. Pesan Pak Prabowo jelas dan langsung. Beliau mengajak para pemimpin bisnis buat lihat Tiongkok, bukan cuma sebagai tetangga, tapi juga sebagai mitra belajar. Beliau juga bilang, Tiongkok itu mitra produksi. Tujuannya, biar kedua negara bisa kerjasama. Dengan gabungin kekuatan, mereka bisa bareng-bareng kasih dampak lebih besar di panggung dunia. Kerjasama ini buat tumbuh bareng dan sukses bareng di dunia internasional yang penuh saingan. Undangan presiden ini juga buat pengusaha Tiongkok. Beliau ngajak mereka dengan hangat buat terus lanjutin dan nambahin investasi di Indonesia. Pak Prabowo nyebutin sektor-sektor penting, kayak pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ajakan ini datang di waktu yang pas banget, soalnya Indonesia lagi mau naikin posisi ekonominya di dunia. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok itu kuat banget. Presiden Prabowo nunjukin satu fakta penting. Saat ini, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Nilai perdagangan dua negara ini lebih dari 130 miliar dolar AS setiap tahun. Jumlah perdagangan yang besar ini nunjukin kalau ekonomi kita saling tergantung satu sama lain. Artinya, barang dan jasa banyak banget keluar masuk antara Indonesia dan Tiongkok. Aliran ini bantu bisnis di kedua negara dan buka peluang buat berkembang. Presiden negasin kalau Tiongkok punya peran penting banget buat pembangunan industri dan kemajuan teknologi di Indonesia. Kerjasama ini bantu Indonesia bangun kemampuannya sendiri buat masa depan. Hubungan ini nunjukin adanya kesamaan tujuan ekonomi yang strategis. Kedua negara sama-sama untung dari kerjasama dagang yang kuat ini. Buat Indonesia, ini artinya bisa masuk ke pasar yang besar buat produk-produknya dan dapat teknologi yang bisa dorong pembangunan sendiri. Buat Tiongkok, Indonesia itu sumber bahan baku yang penting dan pasar yang terus berkembang buat barang-barang dan investasi Tiongkok. Keuntungan bersama inilah dasar dari hubungan ekonomi mereka yang langgeng dan kemakmuran bersama. Penekanan Presiden Prabowo soal hubungan dagang ini jadi pengingat tentang peluang-peluang yang ada. Paham soal hubungan dagang utama ini penting banget, apalagi Indonesia mau lebih banyak masuk ke pasar dunia. Ajakan Presiden Prabowo biar pengusaha Indonesia belajar dari Tiongkok itu strategis banget. Beliau lihat Tiongkok sebagai mitra belajar. Perjalanan Tiongkok dari negara berkembang jadi pusat manufaktur dan perdagangan dunia itu luar biasa. Bisnis-bisnis Indonesia bisa ambil pelajaran berharga dari pengalaman ini. Satu hal penting yang bisa dipelajari itu cara Tiongkok ngatur produksi dan rantai pasok. Perusahaan-perusahaan Tiongkok udah jago banget bikin produksi skala besar yang efisien dan bangun rantai pasok yang canggih. Bisnis Indonesia bisa pelajari model ini buat ningkatin proses produksi sendiri dan bangun jaringan pasokan yang kuat. Pelajaran penting lainnya adalah fokus Tiongkok pada adaptasi pasar dan inovasi. Perusahaan Tiongkok bikin produknya pas sama kebutuhan lokal dan banyak investasi di penelitian dan pengembangan. Pengusaha Indonesia bisa belajar buat lebih tanggap sama pasar dan terus berinovasi. Presiden Prabowo nyaranin perusahaan Indonesia dan Tiongkok bisa kerjasama, gabungin kekuatan buat masuk pasar dunia bareng-bareng. Dengan kerja bareng, mereka bisa capai lebih banyak daripada sendiri-sendiri. Jadi ada sinergi yang kuat. Presiden Prabowo Subianto nunjukin proyek-proyek besar yang sukses dikerjain perusahaan Tiongkok di Indonesia. Salah satu contoh yang paling kelihatan itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek keren ini udah ngubah cara orang bepergian antara dua kota besar di Indonesia. Ini jadi simbol pembangunan infrastruktur modern. Kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sering disebut WUSH, itu keren ngebanget teknologinya. Waktu tempuh antara ibu kota dan Bandung jadi jauh lebih singkat. Hubungan yang makin gampang ini nguntungin para komuter dan pebisnis, bikin orang dan barang lebih gampang pindah. Pembangunan kereta cepat ini pakai teknologi canggih, investasi besar, dan kerjasama yang erat.
Perusahaan Tiongkok bawa pengalaman mereka bangun jaringan kereta cepat dan kerja bareng sama mitra Indonesia. Suksesnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini hasil nyata dari kerjasama itu. Ini nunjukin apa yang bisa dicapai kalau Indonesia dan Tiongkok kerja bareng buat proyek pembangunan besar. Selain transportasi, peran Tiongkok juga penting banget buat bangun infrastruktur industri. Presiden Prabowo nyebutin soal pembangunan kawasan industri. Perusahaan Tiongkok punya peran besar buat bikin dan ngembangin taman-taman industri ini. Kawasan ini penting banget buat narik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka nyediain infrastruktur yang dibutuhin, jadi bisnis lebih gampang buka usaha dan ciptain lapangan kerja. Pembangunan kawasan industri ini dukung tujuan Indonesia jadi pusat manufaktur. Investasi dan keahlian Tiongkok buat bikin zona-zona ini penting banget. Bidang kerjasama lain yang sukses hilirisasi nikel. Indonesia kaya nikel, bahan penting buat baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik. Perusahaan Tiongkok banyak investasi buat bangun smelter dan pabrik pengolahan di Indonesia. Strategi ini naikin nilai ekspor Indonesia dan ciptain lebih banyak lapangan kerja yang butuh keahlian. Presiden Prabowo nyorot inisiatif ini sebagai contoh dampak positif dari Tiongkok. Kerjasama pengolahan nikel ini ngubah kekayaan sumber daya Indonesia jadi keuntungan ekonomi yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto negasin kalau investasi Tiongkok jangan cuma di sumber daya alam aja. Beliau ngajak pengusaha Tiongkok buat nambah investasi mereka ke bidang-bidang lain yang penting dan beragam. Sektor-sektor ini penting banget pembangunan jangka panjang dan kemakmuran Indonesia. Salah satunya itu pendidikan. Investasi di pendidikan bisa bantu ningkatin keahlian dan pengetahuan tenaga kerja Indonesia. Kesehatan itu sektor lain yang Presiden sebut buat ditambahin investasi Tiongkok. Ningkatin infrastruktur dan layanan kesehatan itu prioritas buat Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga nunjuk ke pariwisata, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Investasi Tiongkok bisa bantu ngembangin tempat wisata baru dan ningkatin infrastruktur. Sektor-sektor ini jadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Presiden Prabowo Subianto ngucapin terima kasih yang tulus buat perusahaan-perusahaan Tiongkok. Beliau ngakuin kontribusi besar mereka buat ekonomi Indonesia. Salah satu dampak paling penting itu terciptanya lapangan kerja buat orang Indonesia. Pabrik baru, proyek infrastruktur, dan bisnis yang dibangun dengan investasi Tiongkok udah banyak merekrut pekerja lokal. Kontribusi penting lain yang disebut Presiden itu transfer teknologi. Waktu perusahaan Tiongkok investasi di Indonesia, mereka sering bawa teknologi dan proses yang canggih. Pekerja dan perusahaan Indonesia jadi punya kesempatan buat belajar dan pakai teknologi baru ini. Transfer ilmu dan keahlian ini penting banget buat perkembangan teknologi Indonesia sendiri. Presiden juga bilang kontribusi ini bantu numbuhin kepercayaan di kalangan dunia usaha. Proyek yang sukses dan kerjasama yang positif bangun kepercayaan diri dan narik investasi lebih lanjut. Presiden Prabowo Subianto muji para pemimpin bisnis Tiongkok atas komitmen mereka sama usaha di Indonesia. Beliau nyatet kemampuan mereka buat beradaptasi sama kondisi lokal. Kerja di negara lain itu butuh ngerti dan hormatin budaya, hukum, dan lingkungan bisnis setempat. Kemampuan adaptasi ini jadi kunci sukses banyak perusahaan Tiongkok di sini. Presiden nyorot keterbukaan para pemimpin bisnis Tiongkok. Mereka nunjukin minat buat merhatiin kepentingan bisnis Indonesia. Saling pengertian ini penting banget buat bangun kerjasama yang kuat dan langgeng. Ini bantu mastiin investasi itu nguntungin kedua belah pihak. Kedepannya, Presiden Prabowo Subianto negasin pentingnya jaga hubungan yang kuat. Hubungan Indonesia dan Tiongkok ini buat bangun masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan buat kedua negara. Ajakan buat bisnis Indonesia, belajar dari Tiongkok itu bagian dari visi jangka panjang ini. Kerjasamanya lebih dari sekadar keuntungan ekonomi aja. Makin banyak yang sadar perlunya pembangunan yang ramah lingkungan. Seiring kedua negara terus berkembang, ada peluang buat kerjasama di inisiatif hijau. Ini bisa termasuk saling bagi cara terbaik di energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hadirnya pejabat tinggi di resepsi bisnis Indonesia-Tiongkok 2025 nunjukin komitmen dari kedua pihak. Intinya,
Pesan Presiden Prabowo itu penuh optimisme dan ajakan buat proaktif. Dengan ngebina hubungan yang didasari saling hormat, belajar bareng, dan tujuan bersama, Indonesia dan Tiongkok bisa capai jauh lebih banyak.